Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus belajar secara online, tapi tidak menyudutkan semangat kita buat belajar ya teman-teman. Baik, di sini adapun tujuan saya yaitu tentang pembelajaran studi dari Al-Quran Hadis. Oh iya, lupa. Saya kan belum perkenalan. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Ada juga yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Oke, langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Ella Susanti dari Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1A NIM 60220010. Baiklah, di sini adalah tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu studi Al-Quran Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Tapi untuk mengulas kembali pembelajaran sebelumnya, mari kita mulai saja videonya. Baik, di dalam pembelajaran studi Al-Quran dan Hadis itu ada 4 pembelajaran. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, tapi di sini saya hanya mengambil materi tentang asbabul nuzul. Kenapa saya mengambil materi tersebut? Karena menurut saya itu adalah materi yang sangat mudah dipelajari gitu. Tapi yang lainnya juga mudah dipelajari. Kalau menurut saya sih, saya pengen aja ngambil materi tersebut untuk dipresentasikan. Sebelum langsung ke asbabul nuzul, tentunya dari pembelajaran itu sebelumnya kita telah mempelajari pengertian tentang yang pertama itu, dia kan asbabul nuzul itu adalah materi yang keempat dari pembelajaran studi Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran yang pertama, yang dimana itu menjelaskan tentang ulum Quran. Yang kedua, sejarah turun pemeliharaan dan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, rasam dan kiroat Al-Quran. Yang keempat, barulah asbabul nuzul. Gak mungkin kan saya langsung aja ke asbabul nuzul tanpa menjelaskan pengertian sedikit tentang 3 yang belum saya jelaskan. Baik, di sini kita langsung saja ya mulai pembelajarannya. Dari yang pertama yaitu ulum Quran. Ulum Quran ini ada yang secara etimologi dan ada terminologi pengertiannya. Apa sih bedanya etimologi dan terminologi? Baik, kita akan membahas di sini ya tentang etimologi. Mungkin udah ada pembelajaran tentang ulum Quran sebelumnya, sudah kalian pelajari baik di madrasah aliyah negeri, baik di MTS ataupun pondok pesantren dimanapun. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang materi ulum Quran. Yang pertama, yang dari segi etimologi dan terminologi, di mana perbedaan etimologi dan terminologi itu sangatlah signifikan. Yang etimologi itu berasal dari 2 kata dari ulum dan Quran tersebut, tapi kalau terminologi itu menjelaskan dari satu rangkupan dari ulum Quran tersebut. Langsung saja kita masuk materinya, yaitu ulum Quran. Yang pertama, etimologi ulum Al-Quran terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak dari al-alim. Ulum itu adalah bentuk jamak dari al-alim yang berarti ilmu. Ulum itu jamak dari al-alim yang berarti ilmu. Sedangkan kata Al-Quran dari kata qoro'a. Mungkin udah pernah sering dengar kata dari Al-Quran tersebut gitu. Dari kata qoro'a yang berarti membaca atau mengumpulkan. Sedangkan secara terminologi sendiri, ulum Quran itu atau secara istilah bermakna segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan karena kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan turun, bacaan, kemukjizatan, dan cara sebaiknya. Dan masih banyak lagi.
Oke, itu sekilas tentang pembelajaran ulum Quran. Yang kedua yaitu sejarah turun, pemeliharaan, dan penulisan Al-Quran. Dimana sejarah sendiri mungkin sering kita pelajari ya dimanapun kita berada. Di sini saya akan mengulas kembali tentang sejarah turun, pemeliharaan, dan penulisan Al-Quran. Sedikit mengulas. Dimana sejarah turunnya atau pemeliharaan dan penulisan itu sendiri dimulai dari yang pertama yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Baitul Izzah. Yang keempat, Jibril. Yang kelima, Muhammad. Yang keenam, barulah umat manusia. Itu ada 6 sejarah turunnya, pemeliharaan, dan penulisan Al-Quran. Ada 6. Dari pertama, saya ulangi. Yang pertama Allah, yang kedua Lauhul Mahfuz, yang ketiga Baitul Izzah, keempat Jibril, kelima Muhammad, keenam barulah umat manusia. Oke, jangan tegang ya semuanya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu. Nanti jangan terlalu tegang, jangan juga video saya nanti kalian tidur gitu. Oke, kita lanjut ya. Materi yang ketiga, yaitu rasam dan qiraat Al-Quran. Ngomong-ngomong, rasam itu apa sih? Rasam itu apa sih? Rasam, asam. Apa bedanya ya? Kalau asam itu adalah asam itu adalah rasa yang kita cicipin di lidah, itu asam. Kalau ini rasam dan qiraat Al-Quran. Rasam sendiri secara bahasa berasal dari kata rasama yarsumu rasman, yang berarti menggambar atau melukis. Ingat ya, ada 2 kata rasam secara bahasa berasal dari kata rasama yarsumu rasman, yang berarti menggambar atau melukis. Rasam, menggambar atau melukis. Oke, lanjut. Kata rasam juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi, rasam adalah bentuk penulisan yang mempunyai aturan tertentu. Rasam juga mempunyai aturan tertentu, bukan dari COVID aja punya peraturan, tapi dari segi rasam pun juga mempunyai aturan tertentu. Tidak boleh membacanya secara langsung atau apa, dia juga mempunyai aturan tertentu. Kemudian tadi itu adalah materi ketiga, rasam dan qiraat Al-Quran. Tadi saya sudah jelaskan yang rasam, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Mungkin sudah tadi dari awal tadi sudah saya jelaskan juga tentang Al-Quran sedikit. Di sini saya mengulang, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Jadi di sini rasam dan qiraat Al-Quran dari penjelasan saya sedikit tadi mempunyai kesimpulan, yaitu bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang yang mempunyai bentuk penulisan dengan aturan tertentu. Ingat ya, rasam dan qiraat itu juga mempunyai aturan tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kita tadi, yaitu ada 3 yang sudah saya jelaskan. Yang sekarang yang keempat yang saya ambil materinya tersebut, yang saya bakalan jelaskan di sini, yaitu asbab al-nuzul Al-Quran, asbab al-nuzul Quran atau asbabun nuzul. Pengertiannya dari asbabun nuzul tersebut, secara etimologis, asbab al-nuzul terdiri dari kata asbab, yaitu bentuk plural dari kata sabab, yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala, yang berarti turun. Asbab al-nuzul terdiri dari kata asbab, berarti asbab itu sabab, arti latar belakang, alasan atau sebab. Berarti dapat disimpulkan di sini dari pengertian yang asbabun nuzul itu adalah latar belakang atau alasan atau sebab yang berarti turun, atau itu ya.
teman-teman. Di sini saya akan ada juga pendapat menurut Al-Ghazali yang menyatakan tentang nuzul tersebut adalah perpindahan sesuatu dari posisi tertinggi ke posisi yang terendah. Ingat, menurut Al-Ghazali, nuzul itu perpindahan sesuatu dari posisi tertinggi ke posisi terendah. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi menjelaskan nuzul itu asbab bentuk plural dari kata sabab yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab. Beda jauh dengan pendapat Al-Ghazali. Pengertian tadi dan menurut Al-Ghazali tadi, tentu asbabul nuzul mempunyai macam-macam juga tuh. Macam-macam dari asbabul nuzul tersebut saya akan menjelaskan di sini. Dari segi jumlah, sebab, dan ayat yang turun, asbabul nuzul dapat dibagi kepada ta'adud, al-asbab, wal al-najil wahid. Sebab turunnya lebih dari satu, dan ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun satu, dan ta'adud al-nazil wa al-sabab wahid. Ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun lebih dari satu, sedangkan sebab turunnya satu. Sebab turunnya ayat disebut ta'adud karena wahid atau tunggal. Bila riwayatnya hanya satu, sebaliknya apabila satu ayat atau kelompok yang turun disebut ta'adud al-nazil. Bukan dua riwayat atau lebih tentang sebab turun ayat-ayat dan masing-masing menyebutkan sebab yang jelas dan berbeda yang disebut lawannya, maka riwayat ini harus diteliti dan dianalisis permasalahannya. Ada 4 bentuk. Pertama, salah satu dari keduanya sahih dan lainnya tidak. Yang kedua, keduanya sahih akan tetapi salah mempunyai penguat atau murajih dan lainnya tidak. Ketiga, keduanya sahih dan keduanya sama-sama tidak mempunyai penguat murajih, akan tetapi keduanya dapat diambil sekaligus. Yang keempat, keduanya sahih, tidak mempunyai penguat murajih dan tidak mungkin mengambil keduanya sekaligus. Itu dari ditemukan 2 riwayat atau lebih tentang sebab turun ayat-ayat dan menyebutkan sebab yang jelas. Kemudian, pengetahuan tentang asbabun nuzul tersebut, perlunya pengetahuan asbabun nuzul. Tentu perlu pengetahuan tentang asbabun nuzul tersebut. Al-Wahidi berkata, tidak mungkin kita memahami penafsiran ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisahnya, dan sebab turunnya ayat adalah jalan yang kuat dalam memahami makna Al-Quran. Kemudian ada juga dari Ibnu Taimiyah yang berkata, mengetahui sebab turunnya ayat membantu untuk memahami ayat Al-Quran. Sebab pengetahuan tentang sebab akan membawa kepada pengetahuan tentang yang disebabkan atau akibat. Namun, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, tidak semua Al-Quran mempunyai sebab turun. Ayat-ayat yang mempunyai sebab turun juga tidak semuanya harus diketahui. Itulah tentang pengetahuan tentang asbabun nuzul. Kemudian ada juga pengetahuan tentang asbabul nuzul yang tanpa mengetahui ayat tersebut bisa dipahami. Kemudian Ahmad Adil Amal menjelaskan bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui 3 cara, yaitu ayat-ayat Al-Quran melalui 3 cara. Itu menurut Ahmad Adil Kamal. Yang pertama, ayat-ayat turun sebagai rekreasi atau reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. Yang ketiga, ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi 2 kelompok. Itu menurut Ahmad Adil yang menjelaskan bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui 3 cara tersebut yang saya jelaskan.
Kemudian, ayat-ayat yang sebab turunnya harus diketahui hukum karena asbabun nuzulnya harus diketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru. Ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui, ayat yang mengangkat kisah dalam Al-Quran. Kebanyakan ayat kisah turun tanpa sebab yang khusus. Namun ini tidak benar bahwa semua ayat-ayat kisah tidak perlu mengetahui sebab turunnya. Bagaimanapun, sebagian kisah Al-Quran tidak dapat dipahami tanpa pengetahuan tentang sebab turunnya. Sudah dijelaskan ya. Saya yang pertama menjelaskan tentang sedikit pengertian ulum Quran, kemudian sejarah turun, pemeliharaan dan penulisan Al-Quran, yang ketiganya rasam dan qiraat Al-Quran, yang keempat asbab al-nuzul Quran atau asbabul nuzul. Kemudian sudah saya jelaskan yang intinya dari asbab al-nuzul itu tersebut, karena saya mengambil materi dari yang materi keempat. Jadi mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Pribadi saya sendiri mohon maaf atas kesalahan atau kehilapan saya dalam menyampaikan materi tersebut. Sebelum saya menutup video saya pada hari ini atau presentasi saya pada hari ini, saya juga mempunyai 3 buah pantun. Kalau 1 terlalu dikit, kalau 2 terlalu dikit juga. Jadi saya bikin 3. Oke, langsung saja ya kita dengerin ya pantun saya baik-baik, amati baik-baik. Yang pertama, pantun saya, makan siang pakai ikan asin. Ikan asin rasanya asin. Terima kasih untuk kalian sudah berkenan mendengarkannya. Oh iya, lupa. Itu kan pantunnya nggak nyambung sama sekali. Kok bisa ya aku bikin pantun kayak gitu nggak nyambung? Nah ya udahlah, lupain ya Kak, pantun yang pertama tadi emang nggak nyambung. Yang kedua yaitu, jadi orang jangan iri. Iri itu sifatnya setan. Kututup presentasi ini. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Nyambung kan? Bener lah, nyambung. Orang dipikirin kok. Yang ketiga yaitu pantun saya, malam hari makan nasi, minumnya jus semangka. Kututup presentasi ini. Sampai jumpa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.